sebelum dites DNA. Oke, sekarang masih banyak muhibbin yang buta dan yang masih mempercayainya. Tapi 50 tahun ke belakang ketika akurasi daripada tes DNA itu sudah sangat valid dan diakui, maka akan semakin banyak yang akan tahu kedustaan-kedustaan mereka. Karena di Arab sudah menjadi tradisi tes DNA untuk namanya ini turunan Nabi. Jadi hanya mereka saja yang tidak mau. Balikkan kepada kalian semua, jika kalian anggaplah masuk di Rabithah Alawiyah sebagai Ba'alwi, terus ada orang yang sampaikan dan nyuruh tes DNA, pasti jika Anda jujur mau tes DNA, siapa tahu memang bukan keturunan Nabi gitu loh. Tapi mereka demi kepentingannya, dia berbohong lagi, mengatakan haram. Bayangkan tes DNA haram. Awalnya disuruh tes DNA. Haram bagaimana? Haram dari mana? Padahal 2004 tahun lalu sebelum kasus nasab, NU sudah basuh bahwasannya tes DNA itu bisa ibtol nasab. Karena takut ada orang ngaku-ngaku anaknya. Akhirnya tes DNA tidak ada jalur genetiknya, maka itu batal. Juga seperti istrinya berzina, dituduh zina. Ketika dites DNA ternyata anaknya benar, tidak nyambung, maka itu anak zina. Namun untuk isbat nasab memang nggak bisa, karena mungkin aja berzina tanpa pernikahan yang syah, sehingga dites DNA nyambung, namun secara syariat tidak sah. Nah, untuk tes DNA ini di Oman, daerah Arab itu sudah menjadi standar untuk genetik menentukan nasab, karena dibandingkan dengan khilafah. Khilafah itu adalah seseorang yang menuduh istrinya berzina. Khilafah. Jadi ketika menuduh istrinya berzina, sama-sama li'an, istrinya supaya laknat, wallahi semoga Allah Ta'ala melaknati berzina. Suaminya juga bersumpah li'an, wallahi semoga Allah Ta'ala melaknati aku, kamu berzina dan anak ini bukan anakku. Zaman dahulu kala, untuk standarnya memutuskan anaknya itu apakah anak zina ketika tidak ada bayinah, saksi nyata dan bukti, maka dikhilafahkan. Khilafah dalam arti anak ini mirip dengan siapa? Pada perangainya, pada jasadnya. Jika mirip dengan suaminya, maka diputuskan oleh qadhi, oleh hakim bahwasanya ini anakmu walaupun dituduh zina. Itu khilafah. Andai kata tes DNA ada pada zaman dahulu kala, tentunya tes DNA ini menjadi standar untuk menentukan anak turun. Seperti itu. Karena apa? Ini adalah hukum yang mana al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu berubah tergantung dengan perubahan zaman, azminah wal amkinah dan tempat. Zamannya sekarang bukti itu adalah ya tes DNA. Sebenarnya Ba'alwi ini yang di Rabithah Alawiyah itu sebenarnya seperti mudda'i yang menggugat, karena ini di masalah nasab, jadi dia yang mengaku nih aku keturunan Nabi, maka al-mudda'i bil bayyinah dengan bukti. Buktinya apa? Ya tes DNA zaman sekarang. Sedangkan aku atau yang tidak mempercayai, waman angkaro bil yamin, cukup dengan sumpah wallahi dia bukan keturunan Nabi. Jika dia ngotot memaksakan dirinya keturunan Nabi, ya tes DNA. Jika tes DNA dia ragu di Indonesia, tes DNA di Yaman, di Arab, di Malaysia, di mana? Itu satu. Jika kita lari kepada hadis yang sahih, hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil aqdam. Fa inna ummati la tajtami'u 'ala ad-dhalal, lan tajtami'u 'ala ad-dhalalah." Jika engkau melihat perbedaan, perdebatan, maka kamu ikuti golongan yang paling banyak, karena umatku tidak akan tersesat atau tidak akan bersekongkol dalam kesesatan. Sekarang buka lebar-lebar pikiran kita yang cerdas. Di dunia ini lebih banyak yang tidak mempercayai Ba'alwi keturunan Nabi. Umat Islam di dunia ini lebih banyak yang tidak mempercayai Ba'alwi keturunan Nabi. Bahkan golongan Salafi Makkah itu bilang kadzab, pembohong ini Ba'alwi. Di Indonesia pecah. Di Malaysia lebih banyak tidak percaya keturunan Nabi. Apalagi di golongan Eropa, kecuali dengan tes DNA. Terus bagaimana dengan pembodohan, dengan kedustaan, dengan doktrin, mesin kita itulah
muhibbin itu yang sudah ditanam kebodohan dan kedustaan dari dulu kala sampai sekarang. Cukup Yai, cukup Yai. Sebentar Yai. Amin. Luar biasa ini narasi dari Pak Yai ini. Mudah-mudahan Pak Habib juga menyimak dengan seksama ya. Tapi ada beberapa ini anggota grup yang ikut di Komal ini yang belum komentar ini. Dari Om Nasab ini, silakan Om. Ya. Silakan Om. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, manusia kelak akan dikumpulkan bersama yang dicinta. Kalau memang yang dicintai seorang penipu, maka akan dikumpulkan bersama penipu. Kalau yang dicintai itu seorang penjahat, maka dikumpulkan bersama yang penjahat. Kalau yang dicintai itu orang soleh, maka dikumpulkan bersama orang yang soleh. Maka sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran, kita harus berpikir secara jernih. Jangan asal mencintai gitu. Harus dipikirkan dulu mana yang kita cintai itu. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan terima pikiran kasih Om. Jadi, cukup Om. Saya cukup. mau minta ini kan tadi Kiai Hidmat ya. Ada narasi fitnah kepada para habaib gitu kan, dan ini ada redaksi di Sayat ini bahwa nanti Kiai Hidmat yang baca ya, bahwasanya itu jangan fitnah gitu kan, bahwa fitnah itu terkutuk. Nah ini ada nih suatu makalah terkait bahwa ancaman fitnah. Silakan Kiai dibacakan. Ini di kitabnya Habib ya. Kitabnya Habib Sarul Ainiyah ini. Silakan Kiai. Said Muhammad Al-Madkur itu Habib Zain Al-Murad ya, Habib Zain Muhammad Al-Habsi. Itu tertutup dengan diskusi beradab tentang Habib. Tulisannya coba dikecilkan dulu, dihilangkan diskusinya itu. Tulisan diskusi. Baik. Ya. Sudah kelihatan? Jadi kan tadi Kiai menyebutkan ada seorang Habib yang mengklaim bahwa lebih mulia dari Imam Syafi'i, Abdul Qadir Jailani. Ini kan fitnah. Benarkah seperti itu, ada Habib yang ngomong gitu? Nah ini ada kitab Syarul Ainiyah ya yang memaktubkan redaksi seperti ini. Lanjut ya, baca ya. Bentar, belum jelas benar. Bisa dibesarin nggak itu? Udah besar ini. Al-Madkur ra'aitu fi ba'di. Ini enggak tahu ini ba'di apa. Coba besarin. Sudah besar itu. Coba dibesarin Om Paku. Di HP-nya udah mentok. Udah mentok. Jadi Itu melebar. Udah besar itu Om. Enggak sama host aja. Host baca, Kiai nanti yang terjemahin. Apa itu? Sinin. Saya enggak lihat ya. Sinin. Yang saya bisa. Sinin. Apa? Oh, fi ba'di sinin. Karena qailan yaqulu, jadi Sayyiduna Muhammad Madkur melihat Zain Al-Habsi itu, Habib Zain Al-Habsi. Nah, jadi intinya dia itu berkata Allah kasyafa li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Allah Ta'ala membuka untuk Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini bahron minal ilmi. Jadi dia itu seolah-olah diberi keluasan bak samudra, lautan dari ilmu, lam yakshif dalikal imam. Jadi yang tidak dibukakan kepada imam-imam yang lain seperti itu. Yahya bin Zakaria An-Nawawi apa? Ya imam siapa? Yang tidak dimiliki oleh imam siapa? Imam yang lain, ya semuanya. Semuanya maksudnya. Enggak, spesifiknya di sini itu siapa? Dari kali lil imami. Spesifiknya mungkin aimatul arba apa? Karena dia biasa menjatuhkan. Ini di bawah. Ini di bawah Yahya ini ya termasuk Yahya bin Zakaria An-Nawawi. Oh iya benar, soalnya enggak diteruskan sih, ada di bawahnya. Iya. Yang tidak dikasih kepada Imam Nawawi maksudnya. Itu udah tradisi mereka menjatuhkan bukan saja Faqih Muqaddam yang di atasnya Imam Syafi'i. Bahkan ada Syekh Abdul Qadir Jailani juga di bawahnya, dan juga itu Ja'far As-Segaf yang Tangerang yang mati itu juga mengatakan Abal Fakih gurunya yang di Malang, kamu Ja'far tidak layak jadi muridku, yang layak adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kayak gitu. Udah biasa itu.
Udah biasa Itu yang menjatuhkan di bawahnya ulama lain, lagi, merendahkan Kiai, ulama lanjut. lain. Yang di bawahnya apa itu coba? Nah, berarti ini yang tidak dikasih kepada Imam Nawawi seperti itu. Padahal Imam Nawawi itu karomahnya masya Allah, orang salafi aja sungkan karena hadis-hadisnya Bang itu Hadi itu ngantuk baik. itu. Bang Hadi itu ngantuk, kalau ngantuk Dan suruh tidur. Imam turunkan Nawawi aja. itu perlu diketahui di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i bahwasanya istilah mu'tamad, kaul mu'tamad adalah kaulnya Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi jika ya, istilah mu'tamad itu adalah pendapatnya Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Al-Majmu'. Terus kalau warai Bos. dari Bos, maaf, Bos. karena Kita dulu lanjutin dulu Om Hikmat. karena Silakan, Om. Sayyidana Lanjut Yai, lanjut. Abdullah Al-Haddad qala li Sayyidina Ahmad bin Zaini Al-Habsyi narju annaka tafuku ya. Tafuku. Saya nggak begitu jelas. Ya. Ya, tafuku. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fi ilmi ta'ayya itu. Jadi intinya ini kepake muqaddam kayaknya ini. Dia itu Bukan, Jen Al-Habsyi. Enggak, Kiai, Zain kalau Al-Habsyi. pakai muqaddam udah jelas. Iya, ke cucunya lebih parah kan? Kan Jen Al-Habsyi ini. Jadi kita Al-Habsyi sulit itu. membayangkan ya bagaimana pakai muqaddamnya, Imam cucunya Syafi'i saja. mubahir fadlan an ilmil batin. Jadi di sini mengatakan ini Al-Habsyi ya. Al-Habsyi itu dia berharap bahwasanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fi ilmi zahir fadlan an ilmi batin, di dalam ilmu zahir lebih unggul dari ilmu batin. Intaha zakara dzalika fi kitabi Bajatiz Zaman. Ya maksudnya apa yang ditanyakan ini? Ya ini artinya kan tadi Kiai menyebutkan ada seorang Habib yang aku lebih mulia, lebih unggul daripada ulama salaf kita kan, An-Nawawi, Asy-Syafi'i, Ya, yang dan atas itu bukan Imam fitnah. Nawawi ya. Nah, ya. Oh ini kan bukan fitnah kan narasi Kiai itu, karena memang ini termaktub di kitabnya mereka gitu kan. Syarul Ainiyah nih kan. Atau Tadhkirun Nas, termaktub kayak redaksi seperti ini. Nah, artinya Ini kalau sudah bentar, termaktub bentar. seperti ini, Kalau yang bawah ini saya kurang jelas. Jadi yang bentar, yang bawah ini karena tulisannya kurang jelas. Wa itu aidon kana Sayyidina Abdullah Al-Haddad qala li Sayyidina Ahmad bin Zainil Al-Habsyi. Menurut dia Imam Abdullah Al-Haddad berkata kepada Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, narju annaka, narju ini ya, dia mengatakan kemungkinan lah seperti itu. Jangan diterjemahkan berharap. Kemungkinan engkau tafuku al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemungkinan engkau mengungguli Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Maksudnya kemungkinan engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i fi ilmi dzahir, dalam ilmi dzahir, maksudnya ilmu syariat. Gitu. Tapi fadlan an ilmi batin, tapi dalam ilmu batin kewalian maksudnya dia lebih unggul seperti itu. Itu udah biasa. Itu bukan Al-Habsyi aja yang Ini, mazhab ini dibuat mainan itu sudah biasa seperti itu. Maaf ini baru paham Yang saya paham itu tulisannya, gini, soalnya Kiai. baru jelas. ya, yang saya paham itu begini Kiai. Kalau yang atas kan jelas, yang atas itu kan ditegaskan bahwa Habib Zain Al-Habsyi ini dia itu bisa ngungguli kepada Syekh Al-Imam Yahya Zakaria An-Nawawi, Imam Nawawi kan. Bisa mengungguli Imam Nawawi dalam kasabnya gitu kan, dalam ilmu batinnya. Ya. Nah, terus kemudian disambut oleh Abdullah Al. Nggih, Om pecinta. Silakan dulu Om pecinta, ada interupsi sedikit. Silakan Om. Ada apa Om? Ini pertama ya masalah Habib 1 menit ya. Jadi begini, ada Habib Muhammad Al-Idrus. Jadi ibu saya ini sakit ke rumah sakit Islam kagak sembuh, rumah sakit Persahabatan ke sembuh, ada riwayatnya. Insya Allah, alhamdulillah dengan wasilah beliau, ini minta airnya sama beliau, orangnya masih hidup, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
sehat, bisa makan. Wah tadinya saya tuh putus asa tuh, ya nggak tahu deh putus asa apa karena izin Allah saya kagak ngerti, ya tadi putus asa udah habis-habisan duit, udah jual motor 2, ya nih ibu denger ibu nih di rumah, saya bilang mak ke Habib mau aja mak minta air, ya udah sholat tong, mana orang ini Betawi tau ya, sholat tong minta air, ya udah minta air lah, deh aneh kasih tuh amplop kagak diterima, ini benar ini orangnya masih ada nih emak ya, kata dia begini, udah minumin aja ini ya ke ibu ke umi ente, bilangnya umi dia tuh ke umi ente, usapin ambil wudhu, kasih amplop, udah amplop buat umi ente aja. Dilala 3 hari kemudian masalah sembuh, alhamdulillah sembuh itu Habibmu, la ilaha illallah. Makanya saya balas budinya gimana nih ya Habibmu nih. Cukup Om Nah, itu Habi. cerita satu bang ya, terima kasih. Terima kasih Om Habi. Jadi Om Habi ini cerita tentang keyakinan beliau lah ya, pengalaman beliau ya. Tapi beliau tetap nyimak berarti dari tadi Om Paku. Dilanjutkan dulu Om. Ya, saya sebentar dulu ya, 15 detik, bahwa itu alhamdulillah luar biasa ya, Masya Allah karomah, dan saya pun alhamdulillah kemarin tuh saya tuh belangsak, miskin banget, dan alhamdulillah saya ini dapat wangsit untuk melihat Sayyidul Habib Mama Gupron gitu kan, dan berkat melihat saya tidak minta air, saya nggak minta air, cuma melihat saja kepada beliau, alhamdulillah saya sekarang jadi konglomerat besar gitu kan, ya nomor kedua lah di Indonesia ini, alhamdulillah. Ini berkatnya. Saya ini sulit bersyukur kepada Mama Gupron, ini luar biasa, melihatnya saja ini dahsyat bagi saya. Muridnya Mama Gupron jadinya ya. Iya, jelas. Nah, maka korelasi yang tadi itu bahwa si Habib ini, bin Zain Al-Habsyi ini kan diklaim dia itu lebih mengungguli daripada An-Nawawi itu. Nah, sehingga dikomentari lanjutannya oleh Al-Haddad. Al-Haddad itu bahwa kalaulah Anda itu sejatinya itu tadi seperti yang disebutkan bahwa lebih unggul daripada An-Nawawi dari sisi kebatinan, kekasyapan, maka aku menginginkan engkau untuk melebihi daripada Imam Asy-Syafi'i dalam dohir. Kan ini persoalan kalau yang di atas itu kalau menurut saya itu unggulnya itu lebih ke bab kasab gitu kan. Nah, cuma ada harapan dari Abdullah Al-Haddad kepada Habib Zain bin Al-Habsyi ini, jangan sekedar batinya saja dong, fi ilmi dohir pun padlan harus bisa mengungguli gitu kan, karena Anda ini pantas tuh gitu kan, mampu tuh gitu kan. Lah orang ilmu batin saja udah kayak gitu, apalagi ilmu dohir sih gitu kan, di mengarang kitab gitu aja. Nah, ini kan bagi kita itu suatu yang mustahil ya, bahwa seorang yang pengikut Imam Syafi'i itu bisa mengungguli daripada sang mujtahid, itu kan sesuatu yang mustahil ya. Mungkin itu. Lanjut. Oke. Begini, makasih Om Paku penjelasannya. Ini saya ya, silakan, udah Om. baca lagi. Sebentar. Itu sebenarnya begini ya, kita ulangi lagi ya. Itu yang pertama, Al-Habsyi itu dibukakan. Allah itu kasyafa li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi membukakan luasnya ilmu bak samudra yang tidak dibukakan kepada Imam Nawawi. Itu yang pertama. Jadi istilah kasyaf di sini bukan sekedar ilmu mukasyafa atau lain sebagainya, segala ilmu batin ataupun zahir. Yang kedua ini berharap Al-Haddad ini juga bilang ke Al-Habsyi, tafuku al-imama Muhammad bin Idris Syafi'i fi ilmi dhahir. Jadi Al-Habsyi ini mengungguli Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, fadlan an ilmi batin, apalagi pada ilmu batin itu pemahamannya. Apalagi pada ilmu batin ya jauh gitu loh. Jauh. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Bahjatul Zaman. Maaf ya, tadi saya kurang melihat Siap, juga Kiai. bingung. Siap Kiai. Mantap Kiai, mantap. Mudah-mudahan ini Om Habi ini menyimak terus ini, alhamdulillah ini, karena misi kita mencari pembelajaran, bukan mencari pembenaran. Om Habi, silakan Om DZ. Pak Ustadz tuh, saya nyimak selalu ya. Jadi intinya begini, apapun yang disampaikan ame kawan-kawan barusan ya, apapun itulah ya, pokoknya kolbu saya
hati saya tetap cinta, tetap menghormati ya daripada habaib Balawi. Terlepas dari itu mereka dusta atau kazab atau kizib, saya serahkan sama Allah Taala. Terima kasih Bu Ustaz. Saya tanggapi dikit Om Habib, mohon maaf ya. Kami di room ini tidak sedang ingin ini memberikan perspektif yang berbeda Om Habi. Jadi betul. jadi memberikan perspektif yang berbeda. Soal keyakinan itu kan masing-masing kita kan. Setuju. Jadi benar. Saya menghargai sikap Om Habi yang masih mencintai habaib ya. Pasti. Tetapi mudah-mudahan dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu ada ilmu yang masuk gitu loh terkait dengan polemik ini. Jadi jangan sampai kemudian ada framing seperti tadi di awal itu mengatakan kami ini membenci habaib. Nah itu nggak ada Om ya. Jadi ini murni kita belajar Om ya. Makasih Om Habi. Silakan Om DZ. Saya pamit dulu Tate. Oh nggih. Silakan. Bismillah sampai mati Bismillah. wallahi. Saya cinta habaib Balawi. Allah. Ya, kami hargai. Kami hargai Om. Silakan Om. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini, Kang, yang lain-lain lah agak kurang melihat ini. Jadi kalau saya membacanya begini ya, Kang ya. Mengikuti tulisan Kiai Imad itu. Saya selalu sampai hari ini terus ikutin tulisan Kiai Imad itu. Yang terakhir, agak mute dulu. Yang terakhir, ini kan kita membaca tuh jawaban pamungkas lah kalau menurut saya ya dari kacamata akademis. Yang disampaikan buku ya 566 halaman 60 sampai 60 halaman yang disampaikan oleh tim ya dari Robito itu, menurut saya itu sudah pamungkas. Apa yang mereka miliki itu sudah tersalurkan semua di sana. Udah habis lah itu ya. Ya habis lah. Jadi ada yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini kepada kawan-kawan ya, terutama kawan-kawan ini kan tidak semua memahami bahasa Arab ya kan. Saya coba masuk itu dalam konteks dari bahasa kita aja, bahasa Indonesia. Nah jadi di mukaddimahnya itu di halaman 89 itu mereka itu memberikan penjelasan bahwasanya cara mengisbat nasab itu tidak bisa, nggak boleh sembarangan, ada aturan mainnya. Nah aturan mainnya itu mengacu kepada kitab-kitab yang sahih ya. Salah satunya itu mereka menggunakan Rosail fil ilmi ansab ya yang mereka gunakan, yang mana kalau kita baca ya apa yang menjadi literasi yang kita coba translate dalam bahasa Indonesia itu memuat syarat 5 sampai 7 syarat yang harus terpenuhi dalam hal untuk menetapkan nasab ya. Yang pertama itu benar ada suhro wal istifadoh. Jadi penetapan nasab itu awalnya tuh dari suhro wal istifadoh. Tetapi ada tetapinya. Ternyata suhro itu ada syaratnya. Salah satunya ya saya jelaskan. Nanti bisa dicek kalau pengen lebih dalam tahu. Suhro wal istifadoh itu kalau bahasa Indonesianya itu terkenal dan masyhur ya itu. Nah ternyata syarat salah satunya itu yang dimaksud dengan istifadohnya itu dikenal di tempat dia lahir, di tempat asal. Nah kalau di sini kita berbicara tentang Ubaidillah, maka di tempat asalnya itu di mana? Kan di konon dikatakan Ubaidillah dan Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini itu kan hijrah ke Yaman ya. Artinya Ubaidillah ini kan udah lahir gitu. Lahirnya di mana? Di Basrah, di Irak ya kan begitu kan. Nah kalau kita merujuk kepada rujukan syarat itu tadi, dia kan harusnya udah dikenal di Basrah kan gitu kan. Secara berdasarkan hasil penelitian Kiai Iman, justru ya Ubaidillah ini baru diketahui di abad 9. Nah pertanyaannya suhronya di mana gitu kan. Itu poin 1. Terus kita kembali ini ke dia hijrah ke Yaman. Jangankan di Basrah ya, di Yaman pun dia tidak dikenal di zamannya.
baru dikatakan disebut nama Ubaidillah itu setelah Ali Abu Bakar Asyakran dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiko, kan begitu kan, itu di abad ke-9. Nah kalau kita tarik lagi kepada syarat itu, apakah surah wal istifadohnya itu terpenuhi atau tidak. Nah ini kita coba menggunakan logika dasar aja sebagai kita orang yang berpikir, di situ masuk nggak syarat itu. Orangnya di Basro tidak dikenal, terus di Yaman itu baru dikenal di abad 9-10, sementara dia hidup di abad keempat, kan begitu. Nah kalau kita sebutkan yang dimaksud dengan Suro ini adalah Ubaidillah, berarti kan dua-duanya itu tadi kan tertolak semua. Nah itu syarat pertama. Itu saya dari 5 itu saya ambil 2 aja. Itu syarat kedua. Ada yang satu lagi, adamul mu'arid, tidak ada pertentangan, Om. Oke. Nah, Syarat itu di istifadah itu di awal ya. Saya sorry. Makasih udah diingatkan. Terus bahwasannya terkait dengan catatan nasab itu, dia itu kan harusnya berkesinambungan dari tahun ke tahun dari ahli nasab itu sendiri. Kalaulah misalkan itu ada perbedaan, itu perbedaannya itu kan sedikit, ya, tidak banyak gitu. Nah dalam hal ini berdasarkan penelitian Kiai Iman itu membatasi, ya kan, membatasi bukan menetapkan bahwasanya harus itu, enggak itu juga, karena menurut saya apa yang dilakukan Kiai Iman itu memberikan kelonggaran yang luas gitu loh. Kenapa? Dari Al-Sajarah Mubarakah itu kan hanya menetapkan 3. Kalau kita masuk ke bawahnya lagi kan lebih ketat syaratnya itu. Nah kita ambil aja yang terbanyak, ya kan. Al-Sajarah Mubarakah itu menjelaskan cuma 3 anaknya, Muhammad, Hasan dan Husain, Muhammad, Ali dan Husain, ya. Nah di situ tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Nah sekarang ini yang kadang cenderung sering muncul kitab, ya kan, kitab yang sering muncul di permukaan. Kalau kita berbicara tentang kitab nasab itu udah selesai dibahas oleh Kiai Imad gitu kan. Tetapi terkadang itu ada muncul kitab-kitab baru yang berupa manuskrip. Nah, mari kita masuk lagi kepada syarat yang keduanya itu tadi. Salah satunya apa? Manuskrip, buku catatan pribadi ataupun dokumen itu bisa digunakan dengan catatan kalau ia udah terverifikasi terlebih dahulu. Nah, siapa yang memverifikasi ini? Adalah ahli nasab itu sendiri.